persiapan. Pak, Pak untuk kegiatan Ramadan ini kan mengalami efek efisien juga ya Pak. Nah ini apa aja sih Pak yang dilakukan Pak? Apa? Selama Ramadan ini Pak kegiatan? Ya saya kan dalam rangka konsolidasi lah awal memerintah dengan Pak Ibu Wabub. Pertama saya pastikan dulu APBD, kan kita menghadapi APBD yang tidak sehat. Bagaimana kita mau menghadapi Lebaran, ini TPP gaji jangan sampai terganggu. Sisi lain operasi tetap berjalan, ini luar biasa. Ini ujian saya pertama dan Bututi bagaimana APBD ini kita berproses untuk disehatkan secara berangsur-angsur. Ya, saya sampaikan setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Nah, mudah-mudahan APBD sehat sehingga Kuningan bisa berjalan aja. Insya Allah lah, saya udah komunikasi dengan teman-teman SKPD, dengan TAPD. Insya Allah mereka menerima paham. Dan kita juga sudah mulai berkomunikasi intens dengan anggota Dewan. Secepatnya kita juga nanti berbicara dengan pimpinan Dewan. Kita duduk bersama bagaimana membahas tentang Kuningan, bagaimana membahas tentang APBD. Terus selanjutnya, dan itu setelah itu saya juga memastikan pelayanan terhadap masyarakat juga berjalan dengan baik, walaupun susah saum, walaupun dengan keterbatasan anggaran. Contoh, ya tadilah saya juga melakukan sidak di beberapa instansi pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, contoh puskesmas tadi saya sidak, ternyata ada juga para PNS yang gak disiplin, yang belum masuk pada jam waktunya, padahal itu kan pelayanan terhadap masyarakat. Saya tegur, nanti secepatnya besok saya akan kumpulkan dinas kesehatan puskesmas. Saya tadi juga ada sedikit kecewa. Terus saya juga lakukan operasi pasar gerak pangan murah, pendampingan. Ini terus selesai kerja saya kebut bagaimana masyarakat supaya betul-betul merasa ada pemerintah hadir di tengah mereka di dalam situasi yang sulit ini. Berarti untuk TPP dan THR sudah terjamin Pak bagi? Belum, tinggal sedikit lagi. Kita masih berjuang. Saya tadi rapat dengan Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Saya tegaskan tadi bahwa BUMD ini selain juga berfungsi untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat, juga satu hal, mereka harus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD. Di situasi sulit ini mereka harus sadar. Nah, saya evaluasi tadi, saya berbicara ke mereka, kepada direksi BUMD, komisaris, kita akan evaluasi bagi BUMD yang masih belum bangkit dari sakit, masih belum ada menunjukkan performa yang baik, ada opsi bisa saja dibubarkan. Bisa, saya tegasan saja memberikan tantangan challenge sama mereka. Kepada BUMD yang sudah baik, tolong saya ingin transparansi. Saya ingin bagaimana tata kelola keuangan itu juga harus jelas sesuai aturan. Kepada BUMD yang belum sehat, yang masih sakit, saya ingin juga ada ikhtiar yang jelas, outputnya jelas. Saya tadi tegas-tegasannya sama mereka supaya mereka bekerja lebih gesit, lebih profesional, harus ada challenge, harus ada tantangan. Tanpa itu sulit mereka bersaing di tengah persaingan ekonomi, persaingan bisnis usaha dengan sektor swasta. Sulit. Kemudian Pak di 100 hari kerja Pak, ini akses ke wisata Pak kan menjadi atensi juga Pak. Nah, ya, wisata juga termasuk atensi kita. Kadis PUTR sudah saya perintahkan bagaimana pergi jalan-jalan. 100 km jalan ini akan kita orientasikan, kita dorong kepada kawasan-kawasan bernilai strategis, ekonomis. Bukan berarti yang lain tidak, tapi bertahap. 100 km itu dulu. Jalan-jalan kita, jalan-jalan strategis yang berhubungan kepada aktivitas ekonomi. Setelah itu mungkin kita bertahap ke yang lain. Nah, terus kemudian Pak, kemarin kan sudah terjadi Pak pembinaan dari KPAI tentang perang sarung itu Pak, gimana Pak? Ya, jadi saya sudah ambil langkah secepatnya. Pak Kadis juga nanti koordinasi dengan aparat berwajib, termasuk juga mungkin dengan DPMD, kita ambil langkah-langkah lah, karena memang ini juga perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan keluarga. Toh rata-rata yang terjadi perang sarung ini di luar jam sekolah.
sebelum jam sekolah. Ini perlu kerjasama yang baik keluarga dengan tokoh masyarakat, termasuk dengan para camat, Forkompimcam, termasuk dengan Pol PP. Jadi ada gelagat hal yang mencurigakan cepat segera untuk didatangi, dibubarkan lah. Jadi Pak Pol PP juga patroli juga ya Pak. Ya, termasuk saya juga tadi sudah memberikan arahan pembinaan bagaimana memberikan patroli, apalagi menjelang Lebaran. Saya pasti kerawanan terhadap ketertiban dan ketentraman juga ini akan meningkat. Saya sudah memberikan arahan ke Pol PP untuk memberikan spirit. Apa ini untuk di Pol PP Pak, tingkat kepercayaan damkar untuk melayani masyarakat kan mengalami peningkatan terus gimana Ya, Pak? saya tadi memberikan reward ya, ujian dulu sementara. Jadi damkar itu bagi saya termasuk pasukan elitnya Kuningan. Jadi sebab bisa dia dari melepaskan panci, melepaskan cincin, dari biawak, ular, sarang tawon, luar biasa. Evakuasi kucing dari got Pak. Iya. Gis pugu ada soal kebakaran nanya. Jadi saya angkat topi ke mereka. Insya Allah tadi saya sudah sampaikan ke Pol PP, ke damkar, sejalan mudah-mudahan ke depan apabila membaik. Saya ingin memberikan dulu ke mereka. Dan ini juga kan sudah masuk ini Pak, rencana dinasnya Pak, naik kelasnya Pak. Iya, naik kelas. Harus mereka diperhatikan dulu ke depan. Maka doakannya. Maka saya ngomong doakan apabila kita membaik. Insya Allah ini prioritas damkar dan Pol PP. Mereka bekerja siang malam tanpa mengenal waktu dengan selir yang sangat terbatas. Insya Allah lah. Jadi mohon doanya, saya akan memberikan spirit tanpa bantuan Pol PP, tanpa bantuan teman-teman damkar, saya kira Kuningan sulit saya menjalankan pemerintahan dengan baik. Nah, untuk nutasnya kapan Pak? Secepatnya, ya secepatnya. Kita perlu teamwork yang solid. Ya. Kita perlu juga ya penyegaran. Barangkali ada yang sudah yang 5 tahun kan, ada jabatan 5 tahun, 6 tahun, cobalah penyegaran. Ya, tanggung jawab sebagai pimpinan itu mentransformasi knowledge, experience, pengalaman, ilmu. Jadi salah juga saya ketika ada staf yang bekerja sudah bertahun-tahun di sana, berarti dia tidak berkembang wawasannya. Saya kira baik-baiklah seluruh ASN Kabupaten Kuningan dimanapun ditempatkan mereka. Ini melibatkan eselon 2, 3 Pak. Eselon 2, eselon 3, eselon 4 saya kira. Oh, iya. Doakanlah mudah-mudahan dengan performan yang baru ini penyegaran lah. Hal yang biasa lah dalam dunia birokrasi, rotasi mutasi, tour of duty, tour of area saya kira biasa itu. Hal yang wajar. Terima kasih Pak Bupati. Siapa?